Shalom, selamat pagi, salam damai, salam sejahtera, selamat kita berjumpa kembali di dalam pembahasan Sekolah Sabat untuk suku tahun yang keempat. Pada suku tahun yang ketiga, kita telah mempelajari tentang bersaksi, tentang kasih Tuhan yang kita harus kongsikan kepada orang lain. Buku pelajaran Sekolah Sabat kita pada suku tahun yang keempat ini sangat banyak membicarakan tentang pendidikan, dan tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita, Sabat yang pertama dalam suku tahun yang keempat ini ialah pendidikan di Taman Eden. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi ini, saya persilakan Elder Robit membacakan ayat inti pelajaran kita dan seterusnya membawa kita di dalam doa. Silakan. Oke, ayat inti kita terdapat dalam Ayub pasal 36 ayat 22. Ayat ini berbunyi seperti berikut: sesungguhnya Allah itu mulia, di dalam kekuasaannya siapakah guru seperti Dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Bapa kami yang penuh dengan kasih dan kemuliaan yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pada pagi ini kami mau menjemput Roh Kudus Tuhan untuk campur tangan dan menguasai hati dan minda kami, supaya kami dapat mengerti intipati dari pelajaran Sekolah Sabat ini sebagai suatu cara bagi kami untuk mengukuhkan kepercayaan dan iman kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan akan menyertai kami dan menjauhkan kami dari sebarang kuasa kegelapan di sepanjang perbincangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Bersama saya pada pagi ini, di sebelah kiri saya, Elder Robit, apa kabar? Luar biasa, baik. Amin. Dan di sebelah kanan saya, Elder Norsa, apa kabar? Sehat-sehat sahaja, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur sebab Tuhan mengizinkan kita untuk dapat bersama-sama mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Penonton-penonton di rumah atau di mana saja berada, pada saat ini kita akan belajar perbincangan Sekolah Sabat, Sabat yang pertama yang bertajuk Pendidikan di Taman Eden. Saya ingin membacakan tulisan Ellen G. White yang terdapat di dalam Education muka surat 20. Sistem pendidikan yang diinstitusikan pada awal dunia harus menjadi teladan bagi manusia selama sepanjang waktu sesudahnya. Sebagai gambaran prinsipnya, sebuah sekolah model didirikan di Taman Eden, tempat kediaman ibu bapak pertama kita. Taman Eden adalah bilik sekolah, alam adalah buku pelajaran. Pencipta sendiri adalah pengajar dan ibu bapak keluarga manusia adalah pelajar. Apa yang Ellen G. White katakan di sini ialah di Taman Eden itu berlaku pembelajaran di sana, dan Adam dan Hawa sebagai ibu bapak kita yang pertama merupakan pelajar pertama di Taman Eden itu, dan Tuhan sendiri adalah guru yang pertama, pensara yang pertama kepada mereka. Dan kita melihat bahwa disitulah bermulanya sistem pendidikan yang pertama yang akan menjadi contoh teladan kepada sistem pendidikan kita yang ada sekarang ini. Apakah yang kita dapati daripada tulisan Ellen G. White ini tentang pendidikan yang berlaku di Taman Eden? Mungkin Elder Robert boleh kongsikan sedikit? Saya melihat di dalam pelajaran kita ini satu gambaran yang sangat luar biasa. Apabila kita mengajar pelajar kita di kelas, kita sangat memerlukan alat bantu mengajar. Ya, benar. Kadang-kadang kita menggunakan LCD projector, bahan-bahan yang bercetak dan sebagainya. Tetapi apa yang
menarik di Taman Eden adalah ketika Tuhan mengajar ibu bapak kita, Adam dan Hawa, dia menggunakan bahan-bahan mengajar yang sudah memang ada di hadapan mereka, yaitu ciptaan Tuhan itu sendiri. Ya benar. Nah, itu membuatkan Adam dan Hawa berada dalam situasi pembelajaran yang terbaik. Iya. Dan seharusnya mereka boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Lebih lagi pada waktu itu guru mereka adalah pencipta mereka sendiri. Iya, Kan? benar. Ya, mungkin ada Nursa boleh sambung sedikit tentang pembelajaran kita yang pertama ini. Oke, dan kita lihat di Taman Eden pada waktu itu, classroom mereka itu Iya. lebih dari sekadar kondusif Betul. untuk mereka belajar di sana. Dan Tuhan, yaitu yang mencipta mereka sendiri, telah meletakkan beberapa peraturan di sana. Berguna untuk apa? Untuk membentuk manusia ini mengikut karakter yang Tuhan mau mereka capai. Saya melihat demikian di sana, di Taman Eden itu. Sudah pasti di dalam pembelajaran mereka itu Tuhan memberikan tugasan tertentu kepada mereka. Seperti juga pembelajaran di sekolah. Iya. Kan kita ada tugasan-tugasan tertentu. Jadi mungkinkah Elder Robit boleh beritahukan kepada kita antara tugasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu? Iya, kalau kita merujuk kepada Kejadian, buku Kejadian pasal 1, di situ sudah jelas kepada kita bahwa setelah Adam diciptakan, Tuhan telah membawa dia sendiri dan memperlihatkan kepada dia semua makhluk yang diciptakan, termasuk yang tidak dapat dijangkau oleh tangannya tapi boleh dilihat, yaitu cakrawala, bintang-bintang. Dan semua benar. itu menurut Alkitab bukan Allah yang menamakannya, tetapi Adam sendiri. Nah, kalau kita boleh kata hari ini ada harimau, oh itu bukan nama dari Tuhan, tapi nama yang diberikan oleh manusia pertama, yaitu Adam, ketika Tuhan memberi otoriti kepadanya untuk memberikan nama. Artinya Tuhan memberikan kepada Adam tugasan untuk memberikan nama kepada binatang. Itu salah satu yang saya lihat dalam Kejadian pasal 1 ini. Saya nampak istimewa sekali ya Adam dan Hawa ini. Iya. Tuhan berikan kepercayaan kepada mereka untuk memberikan nama ya ciptaan itu. Itulah antara tugas yang Adam dan Hawa ataupun Adam melakukan seawalnya, memberi nama. Jadi ini berkait rapat dengan pekerjaan ya. Iya, Ya, pekerjaan atau pembelajaran juga. Betul. Dan pada saat ini mungkin kita tidak bekerja untuk memberikan nama kan, tetapi kita ada pekerjaan seperti guru atau ada pekerjaan seperti pegawai kekitaan kerajaan yang lain. Dan kalau kita kembali ke Taman Eden, kita dapati bahwa di dalam mereka menamakan atau melaksanakan kerja mereka itu, waktu mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam pekerjaan kita sekarang ini, bagaimana cara kita untuk membawa Tuhan bersama di dalam pekerjaan kita? Mungkin Elda Nursa boleh kongsikan sedikit. Oke, saya melihat, saya sendiri sebagai seorang guru, saya melihat di dalam pekerjaan ini, bagaimana saya boleh bawa Tuhan di dalam pekerjaan saya adalah dalam cara saya bekerja. Sebelum memulakan pekerjaan, kita undang Tuhan untuk bersama dengan kita. Dalam kita menetapkan target kita, kita bawa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan saya lihat bagaimana Tuhan itu benar-benar bekerja apabila seorang anak itu diajar daripada tidak tahu membaca, kemudian perlahan-lahan kita nampak berkembangannya dia tahu membaca. Iya. Nah dari situ bagi saya secara pribadi saya melihat bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapati bahwa di zaman sekarang ini pun pada waktu kita bekerja,
ada cara seperti yang Elder Norsa katakan tadi, membawa Tuhan bersama dalam pekerjaan kita. So mungkin Kak Elder Robert boleh tambah sedikit, ada tips lain yang memastikan kita bahwa kerja kita itu boleh berjaya dan Tuhanlah yang membantu, menolong kita di dalam menjayakan kerja kita. Mungkin ada satu yang kita mau capai, contoh begitu. Bagaimanakah kita membawa Tuhan bersama dalam pekerjaan kita itu? Silakan Elder Robert. Saya melihat bahwa ketika dunia kita semakin kompleks dengan berbagai jenis pekerjaan yang kita ada, tentu sekali kita memerlukan Tuhan dalam melaksanakan apapun tugas yang kita lakukan. Jadi walaupun kita rasa barangkali ada orang berpikir yang saya tidak perlu Tuhan pun saya masih boleh melaksanakan tugas saya. Tetapi daripada konsep sejak awal lagi, apapun yang kita lakukan, Alkitab katakan itu sia-sia tanpa ada Tuhan. Ya benar. Jadi sama ada kita hanya seorang pekerja binaan bangunan, seorang pensyarah, malah seorang menteri, apapun pekerjaan itu, kalau tidak ada Tuhan beserta, itu akan menjadi sia-sia. Tepat sekali. Ya. Jadi salah satu perkara yang harus kita lakukan untuk memastikan kita berjaya dalam pekerjaan kita bawa Tuhan bersama. Yes. Ya begitu. Ya. Nah kadang-kadang apabila kita kembali ke Taman Eden, di suatu tempat yang begitu indah dan kita tahu bahwa tempat itu hanya ada Tuhan, ada Adam, ada Hawa dan ada ciptaan yang lain bersama-sama dengan mereka. Dan mungkin jauh sekali bagi mereka untuk terpesong daripada apa yang Tuhan katakan kepada kita yang harus mereka taati pada waktu itu. Tetapi di Taman Eden kita dapati bahwa Adam dan Hawa melupakan guru utama mereka. Ditambah pula dengan apa yang Tuhan katakan kepada Hawa untuk tidak berpisah dengan suaminya pada waktu itu. Tapi itu juga yang berlaku ya Elder Robert. Iya, betul. Dan akhirnya satu peristiwa yang kita tidak sangka berlaku di satu taman yang begitu indah. Ya, mungkin Elder Robert boleh sambung sedikit atau menyatakan sedikit bagaimana ada rasa kekecewaan kita kepada Adam dan Hawa yang melupakan guru agung mereka pada waktu itu, dan mungkin apakah peristiwa yang berlaku dengan tidaknya mengendahkan arahan Tuhan kepada mereka itu atau perintah Tuhan kepada mereka. Ya silakan Elder Robert. Iya, terima kasih Elder Ronald. Saya sungguh amat bersedih bila saya membaca Kejadian 1, lepas itu bila masuk pada Kejadian 2, suatu hal yang begitu indah yang Tuhan telah ciptakan tiba-tiba berubah dalam masa yang begitu singkat. Dan itu berlaku karena ada beberapa prinsip yang Tuhan ajarkan di sekolah yang pertama di Taman Eden itu dilupakan. Bagaimana dia dilupakan? Pertama sekali di dalam komentar Ellen G. White dia mengatakan dalam buku tulisannya Alfa dan Omega itu, Tuhan mau ya supaya Hawa dan Adam itu sentiasa bersama-sama. Maksudnya mereka tidak berpisah. Dia harus tidak berpisah. Iya. Apapun mereka kerjakan bersama. Nah itu adalah pengajaran Tuhan di dalam kelas mereka. Tetapi sungguh amat menyedihkan di suatu hari, suatu masa Hawa memilih untuk melepaskan dirinya dari sisi Adam dengan memikirkan bahwa dia boleh mengerjakan pekerjaan rutinnya di Taman Eden tanpa kehadiran Adam. Mungkin pada waktu itu dia memikirkan tentang kemampuannya sendiri ya, untuk melaksanakan kerja itu. Dan di dalam keterangan Ellen G. White yang lain, dia menyatakan bahwa pada waktu itulah malaikat yang berada di sana memperingatkan Hawa untuk suatu hal yang pastinya tidak cocok baginya untuk dilakukan. Iya, betul. Dan ketika berseorangan itulah Hawa telah tergoda dengan panggilan dari seekor ular yang tercantik pada waktu itu, yang telah diguna pakai oleh setan untuk memutarbalikkan firman Tuhan yang sebenarnya telah diajarkan kepada mereka. Dan kata-kata itu ialah,
jangan mendekati, jangan menyentuh, dan jangan makan buah dari pokok pengetahuan baik dan jahat. Sungguh licik sekali ya Iya. setan pada waktu itu. Dan kelihatannya setan memutarbalikkan dengan menggunakan ayat yang diputarkan daripada kenyataan bahwa semua makanan di Taman Eden itu boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ular, yaitu setan pada waktu mengatakan, bukankah Tuhan mengatakan kamu tidak boleh makan semua. Iya. Itu satu perkataan yang sebenarnya memancing pemikiran yang keliru dari Adam, dari Hawa Dari maksud Hawa. saya. Iya, Hawa ya betul. Dan sepatutnya dalam keadaan keliru seperti itu, kalau Adam bersama-sama dengan dia, tentu Adam boleh betulkan. Dan kalau mereka berdua masih ragu-ragu, kan waktu itu mereka boleh menghadap Tuhan, Iya. bersemuka dan bertanya Betul. kepada Tuhan. Tetapi mereka pada masa itu, Hawa sendiri memilih untuk bergantung kepada pengertiannya sendiri. Ya, itu yang saya dapat lihat, bagaimana peristiwa itu boleh menjadi suatu hal yang membawa malang kepada kita. Dan sangat sedih sekali ya. Ya, Ya mungkin Elda Nursa boleh, kalau kita melihat di Taman Eden itu kan pensara mereka, guru mereka pertama ialah Tuhan sendiri. Tetapi kita melihat bahwa ada kekeliruan di situ dan Hawa lebih mendengar guru lain itu. Ada guru lain. Jadi mungkin guru lain itu boleh tak Elda Nursa mungkin boleh sambung sedikit tentang berguru dengan guru yang salah atau guru yang palsu begitu. Iya. Mungkin ada boleh dikongsikan ya. Oke. Apabila kita berguru kepada guru yang salah, sudah pasti hasilnya adalah salah. Ya betul. Oke. Hasilnya adalah salah seperti yang berlaku kepada Hawa. Apabila Hawa memilih untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh ular tadi. Nah, kalau dalam kehidupan kita, sedangkan Adam dan Hawa yang berguru sendiri dengan pencipta, boleh jatuh, Ya, apalagi benar. kita. Tapi Tuhan tidak biarkan kita ya Elda. Iya. Tuhan tidak biarkan kita. Bagaimana cara kita supaya saat kita digoda, kita tidak jatuh adalah kita tetap rapat kepada Tuhan. Hawa tergoda karena ia memilih untuk berjauhan dari Adam. Adam pada waktu itu. Iya. Sedangkan Tuhan sudah mengatakan jangan Iya. berjauhan. Iya. Jangan berjauhan tapi memilih untuk berjauhan. Dan oleh karena dia berjauhan, tidak ada yang membantu dia untuk membetulkan dia. Mungkin pada waktu itu Hawa kan mungkin terpikir untuk mengandalkan dirinya sudah pada waktu itu kan. Iya, mungkin saya rasa begitu juga kan. Jadi dalam situasi kita sekarang, apa yang perlu kita lakukan adalah satu, hubungan kita dengan Tuhan itu harus tetap kukuh. Itu satu. Tidak cukup dengan itu, kita bersama-sama dengan orang sekeliling kita yang sama-sama mempunyai iman kepada Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita pun dikuatkan. Sebab bila kita satu orang, sekuat manapun kita, Ya benar. ada masa kita jadi lemah. Sebab kita seorang, Dan mungkin kita jatuh kemungkinan. pada waktu itu. kemungkinan untuk jatuh adalah Ya, tinggi betul. apabila kita berseorangan. Sebab itu dalam ayat lain dalam Alkitab mengatakan bahwa jemaat yang kuat itu adalah jemaat yang terkumpul dan tidak terpisah-pisah. Ya, Ya, benar. itu komentar Betul. Rasul Paulus ya dalam buku Ya. tulisannya. Dan
mungkin boleh menambah sedikit daripada apa yang Puan Norsa katakan silakan tadi. Elder Robert. Kalau di Taman Eden mereka boleh bersemuka dengan Tuhan pada bila-bila masa, tetapi sekarang kita tidak mempunyai kebolehan untuk dapat bersemuka dengan Tuhan. Jadi kalau kita berada dalam situasi yang tergoda ataupun diputar belitkan oleh kelicikan setan dewasa ini, saya rasa memang akan berlaku sedemikian. Tetapi satu hal yang penting bagi kita adalah sekalipun Tuhan, kita tidak boleh menghadap bersemuka sekarang ya, tapi kita ada Alkitab. Dan ini adalah sejarah pengalaman manusia. Sejak manusia diciptakan, malah Tuhan telah memberikan pengajarannya dan wahyunya bagaimana akhirnya dunia ini. Dan dari sini kita mengerti dan kita tentu dapat mengenal pasti mana yang benar, mana yang salah. Kita lihat sebenarnya sejak pada Adam dan Hawa sampailah sekarang ini pun, biasanya kita dihadapkan dengan dua situasi, percaya tidak percaya, yang benar dan yang tidak benar, begitu. Tetapi dalam konteks ini Tuhan memberikan satu authority kepada Adam dan Hawa, dan kita melihat bahwa sungguh pun sebenarnya pada waktu itu boleh saja Tuhan halang Hawa untuk tidak mengambil. Saya percaya itu boleh saja. Tapi kita dapati bahwa kalau saya boleh katakan sistem pemerintahan Tuhan dari dulu sampai sekarang ialah memberikan kebebasan untuk memilih. Atau kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ialah memberikan authority. Dan seperti yang kita tahu, authority ini ialah satu kuasa yang diberikan yang membolehkan orang itu mengambil keputusan. Nah, kita dapati bahwa di Taman Eden ini pun sudah bermula authority itu sendiri. So, bagaimanakah Adam dan Hawa menggunakan authority ini pada waktu mereka di Taman Eden? Nah, mungkin ada Norsa boleh sambung sedikit atau mungkin boleh ulas sedikit tentang authority yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, silakan. Kalau kita melihat di Taman Eden, Tuhan telah meletakkan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman itu. Iya, benar. Pohon itu bukan sengaja diletakkan di sana, tetapi Tuhan mempunyai tujuan. Ada maksud tertentu. Ada maksudnya Tuhan letakkan di sana. Dan Tuhan sudah beri amaran kepada manusia pertama ini supaya jangan dekat pun pohon itu, apalagi memakannya. Mendekat pun tidak boleh. Mendekat pada waktu pun itu. jangan, apalagi memakan. Nah, tetapi yang istimewanya adalah Tuhan, walaupun sudah tetapkan pohon itu di sana, tetapi apabila Hawa berkeputusan untuk menghampiri pokok itu, kemudian tergoda dan mengambil buah itu, Tuhan tidak tahan dia punya tangan. Ya, benar. Nah, di situ kita nampak bahwa Tuhan dalam kekuasaannya memberikan kebebasan memilih kepada manusia ciptaannya. Jadi maksudnya Tuhan ini tidak memaksa kita ya? Tidak memaksa memaksa kita. tidak memaksa. Ya. Dan itulah yang diberikan authority kepada Adam dan Hawa. Tetapi sebenarnya mungkinkah ada kesilapan mereka menggunakan authority itu? Saya melihat peristiwa ini seperti ini. Pertama sekali saya mendapat tahu melalui pembelajaran kitab ini bahwa pokok kehidupan itu tidak jauh juga daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Adam dan Hawa itu ada masanya mereka akan pergi kepada pohon al-hayat itu, pohon kehidupan itu untuk memakan buahnya. Iya. Tetapi ia tidak pernah berlaku dengan salah seorang itu berseorangan ke sana. Dia harus berdua. Apa-apapun mereka harus berdua. Dan sebelum kejatuhan mereka dalam dosa akibat memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, sebenarnya
mereka telah pun cukup diberikan penjelasan oleh Tuhan. Jadi Ya. saya melihat bahwa kehadiran pokok pengetahuan baik dan jahat itu adalah satu ujian iman kepada mereka. Nah, Betul. otoriti mereka untuk memilih memang adalah hak mereka, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka tanpa memberikan panduan apakah yang sepatutnya mereka pilih. Nah, tinggal lagi mereka mau memilih. Iya. Dan mereka memilih untuk tidak mengindahkan perintah Tuhan akibat terpancing sensasi ingin tahu dan rasa dan menariknya buah pohon itu. Ya, Alkitab memberi komen bahwa buah itu begitu menarik Iya. sekali kan. Iya, memang sangat menarik. Jadi mereka terlupa pelajaran yang Tuhan berikan hanya karena diganggu oleh putar belit setan dan keindahan buah dan tawaran pengetahuan yang diputar belitkan oleh setan pada waktu itu. Saya pikir pada saat ini, dewasa ini pun, setan masih menggunakan metode yang sama. Iya, memang. Untuk memberikan pengajaran, pembelajaran yang nampak begitu indah, begitu logik dan mungkin menguntungkan di situ. Iya. Dan disitulah nampaknya kebanyakan daripada kita sekarang ini mungkin akan jatuh dengan pujukan, dengan kata-kata manis, kata-kata indah daripada pengajar-pengajar palsu yang sekarang ini. Seperti yang saya sudah katakan, kebanyakan di dunia kita dihadapkan dengan dua keadaan, yang benar dan yang salah. Kan? Jadi otoriti itu saya rasa kita harus pergunakan dengan cara yang benar Iya. untuk membuat pilihan. Saya ingin membaca sedikit daripada sekolah sahabat kita. Dikata begini, pohon larangan itu berdiri sebagai ujian dan simbol bahwa Adam dan Hawa, walaupun bebas, tidak boleh hidup secara mandiri selain dari bersama Tuhan yang menciptakan mereka. Iya. Ya, Mereka tidak boleh mendiri sendiri tanpa Tuhan. Betul. even diberikan kebebasan. Iya. Tetapi pokok larangan itu menjadi simbol bahwa walaupun bebas tanpa Tuhan tidak Maksudnya dapat. kalau pada saat ini ya ada sesuatu pengajaran yang melirukan kita, kita harus kembali bertanya kepada Tuhan, Betul. kan? Supaya kita tidak salah menggunakan otoriti yang Tuhan berikan itu. Nah, nampaknya kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita, tapi mungkinkah ada lagi sedikit tambahan daripada Elder Robit secara keseluruhan pembelajaran kita pada pagi Sabat ini? Saya hanya dapat menyimpulkan bagi diri saya dan mudah-mudahan pada para pendengar kita hari ini bahwa sesungguhnya sebaik manapun seorang guru palsu masih dapat kita kesan Ya, benar. pengajarannya kalau kita benar-benar berserah kepada guru agung. Artinya kita harus Bergantung kepada guru agung. Yes. Dan kalau ada kekeliruan, kita jangan cepat-cepat menerima pengajaran yang pusing ataupun yang keliru itu. walaupun itu kedengarannya logik dan benar. Iya. Iya, sebab seperti yang kita tahu setan itu kan licik sekali. Dan kita tidak dapat menjangkakan, kita tidak dapat memikir yang ini benar atau enggak. Jadi harusnya seperti Elder Robit kata, merujuk kepada guru agung itu. Iya. Dan kita boleh membaca firman Tuhan dan yang paling berbisa untuk kita dapat menentang tipu muslihat ataupun putar belit itu ialah dengan terus secara konsisten berdoa kepada Tuhan. Iya, saya rasa itu adalah salah satu senjata utama kita untuk terus kita dapat bertahan. Iya. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pendengar, penonton yang berada di mana saja, kita mengetahui bahwa pembelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini memberitahukan kepada kita bahwa Taman Eden itu adalah gelanggang pembelajaran, sekolah, pendidikan yang pertama.
Adam dan Hawa adalah murid yang pertama dan Tuhan itu sendiri adalah guru yang pertama. Dan tugasan mereka itu Tuhan telah tetapkan, dan pada saat ini kita ada tugasan, ada kerja kita. Dan kita sudah tahu bahwa untuk memastikan kita boleh berjaya dalam pekerjaan kita, membawa Tuhan bersama. Membawa Tuhan bersama. Dan kita dapati juga bahwa dalam kehidupan kita ini, sama seperti apa yang Tuhan berikan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, yaitu mereka ada otoriti untuk memilih. Dan kita telah mempelajari tadi, supaya kita tidak salah untuk menggunakan otoriti itu, selalu bergantung kepada Tuhan, kepada Guru Agung kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Elder Robit yang sudah memberikan banyak input pembelajaran, juga kepada Elder Norsa yang memberikan sumbangan-sumbangan ide yang baik. Dan untuk mengakhiri pembelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, saya persilakan Elder Norsa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau bersama-sama dengan kami sementara kami mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan sebab kami mengetahui Engkau adalah guru yang sebenar, yang selalu memberikan pengajaran yang terbaik. Tolong kami Tuhan untuk tetap berharap kepadamu, sementara kami mengalami perjalanan di dalam kehidupan kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, agar kami tidak tergoda dengan pengajaran-pengajaran oleh guru-guru yang palsu. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, kami sesungguhnya menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu melebihi kehendak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Gereja SDA Parapat Darat mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Hope Media Sabah, memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkongsi firman Tuhan. Kami juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Pendeta Helmi yang setiap waktu rakaman bekerja keras bersama-sama dengan kami, bersama dengan Elden Eldi dan juga Eldon dan kru-kru yang lain, Diakon Dustin dan juga Elder Rosa yang bersama-sama di sebalik rekaman ini. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.